Ya. Oke. Walaupun belum tahu matchnya 1 atau match 2. Mumpung sebelum draft ya, kita kasih Easter egg. Apa tuh? Kalian bisa cek ke id-mpl.com/tiket. Lalu kalian cek hari yang keempat teman-teman. Oh iya. Selamat cari sendiri. Sama cari sendiri. Ada yang berbeda di hari keempat alias lower bracket final. Ada apa tuh? Ada apa tuh emang? Di lower bracket ada apa? Itu Easter egg yang bisa kami kasih ya teman-teman. Dan itu ada di website dari MPL ID. Silahkan cek sendiri. Seru. Berarti akan ada 2 hari kita kayak begitu ya. Oke. Bandnya masih sama persis ya. Dengan tim Liquid ID juga yang mereka ada di first pick-nya sekarang. Lucas, Hayabusa, Fovius. Apakah ini akan ada Kalea band dari RRQ? Atau ya mau tuker aja chip Kalea? Atau chipnya band? Kayak chip better sih. Atau kalau misalkan mereka mau jawab chipnya gitu kan. Harus ada sesuatu yang bakal dipersiapkan dan Basya. Mereka mau kasih chip, mereka mau ambil Kimi. Iya. Atau ya sebenarnya bisa ambil Kiminya karena chip sama Kalea bisa di trade. Tetap chip ya? Ya chip sih tetap sih. Oke. Karena kalau chipnya di Idok kan bakal repot juga kan. Penguasaan mapnya bakal berbeda. Tim Liquid yang bakal repot untuk membuka mapnya satu persatu. Ya. Aran lagi berpikir keras ya. Hari ini gue makan apa ya? Enggak. Yang pasti Aran Dia gak makan nasi. Iya, Aran Dari memang gak dulu. makan nasi. Mungkin makan keripiknya chip. Iya, snack time. Snack time. Chip yang Kalea didapatkan. Kimi. Masih ya. Nasi sih. Mau Kalea Kimi gak? Kimi dulu yang udah pasti ya. Kalea terus yang Gimana kan boleh. 80% sama lagi nggak, Bro? Berarti akan menabrak statementnya yang udah kita bahas tadi lagi kan. Hero kalau 80% sama. Iya. Ya balik lagi. Seenggaknya mungkin chipnya bakal di follow up dengan hero yang berbeda kayaknya. Mungkin Hildanya masih sama tapi ya balik lagi. Ada Hilda. Ya menurutku dengan adanya Kimi, dijawab harusnya. Kalea Suyu Iya. melepaskan Kimi. Sasuke dan Sakura. Wow, bakal langsung diambil sama SDL, Saint Deluca. Dengan adanya pemilihan dari Kiminya dan juga Hilda yang bisa dibawakan sebenarnya di sini. Yap, atau mau healing lagi kah? Link? Masih bisa dibawa sih. Ternyata enggak, masih sama. Masih sama, Bro. 60% dengan hero yang sama, apakah RRQ bisa menjawab? Karena seperti yang kita ketahui, sama seperti match yang pertama, habis menang game 1, game 2 draftnya bakal gak beda jauh. Oke, tapi ini kan romnya beda nih, Kalea. Atau bahkan Kaleanya bisa di XP juga sebenarnya ya. Mau ambil ke arah goldennya dulu kah? Seperti Granger, Farid? Ya, karena tadi sepertinya untuk Kari agak sedikit sulit ya. Iya. Ini balik lagi sih dengan adanya pemilihan dari pick-pick yang sudah ada dan kayaknya emang lebih jauh. Untuk kombonya akan lebih berjalan ketika bersama dengan Beatrix. Oke. Beatrix ya buat sebagai follow up juga. Tapi ya sejauh ini kita masih belum bisa mengkonfirmasi Kaleanya akan bergerak kemana. Kalau ke room, itu kan akan jauh lebih aktif. Iya, tapi kalau ke EXP, ya RRQ juga emang tim yang lumayan favorite ya untuk membawakan Kalea di EXP. Tapi kalau match up dengan Hilda nih Kalea EXP, kayaknya agak susah gak sih? Gak terlalu susah sih, di awal game juga masih bisa untuk memberikan heal up damage. Abang, semangat! Lah, semangat diri sendiri! Loh, Abang, Bang. Abang, itu yang sebelahnya, Bang. Lah, Abang. mirip. Kenapa sebelahnya? Siapa? Kan saya nanya, kenapa abang nyelamat? Talia. Nyemangat ya, abang Apa sih gua? Kenapa? Talia. Kenapa kita ngenges? Ini apa sih? Oh gitu, Pulung mau ngasih FYP lagi. Ke Lu udah bocil. tahu bocel Apipi ini kan udah terpercaya loh. Itu nama FTV-nya apa? Talilung ya? Tali lu. Ya, kan Talia Pulung gitu maksudnya. Enggak. Taliwang pedes. Nah, ada Ya, ayam taliwang. Lung. Yang lebih pedes, Tapu. yang lebih pedes ternyata Grangernya Kyo di band. Iya di band ya. Udah pasti ya. Shout out to Mas Hengki Kabari dari WA 204. Hah? Dua nor Dua for nor liquid maksudnya. Oh, For liquid. Gak nyangka gue ke situ. Makasih Mas Hengki. Makasih Mas Hengki. Ini nyanyi lagu apa lagi nih? Cintai dirimu hanya untuk Status. Oh, Vidi Aldi. Oh, Vidi anomali nih. Iya. Vidi anomali ya. Mantap. Emang mirip sih tapi dari jauh mirip. Oke, Marsha. Farsha. Oke, jawaban untuk lini depan ya, Curse of Crow. Yang kalian bisa dijawab juga dengan adanya Hilda, pressure chip juga. Harusnya Farshanya akan lebih mempertimbangkan posisinya.
Dan bisa ngejawab juga hero-hero yang bakal dibawain sama Kyo mungkin. Seperti Iritel, Bruno, itu bakal terjangkau dengan adanya Varsha. Tapi kayaknya Iritel enak, Iritel Purify ya? Iritel Purify bagus. Iya, buat tabrak-tabrak belakangnya juga. Dan Kalau nggak Iritel pokoknya Bruno masuk di sini. Oke. Sekalipun mau Moskov juga boleh karena mereka masih bisa memanfaatkan chip dan Moskov untuk split push. Dan mid-nya bakal kemana? Ada Yep. juga Kimi lagi. Kimi lagi Persis. Cuman beda di Kiminya dipindah ke gold lane. ya. Chushin pick yang bagus banget di sini karena Chushin biasanya bawa Purify, Kimi juga bakal bawa Purify. Yang bisa ditangkap cuma Hilda chip, tapi balik lagi Hilda bisa aja membawakan sprint atau revitalize. Sementara untuk menangkap Link, Franco kah di sini lagi? Franco, Kalea atau Tigreal. Karena mereka butuh Implosion dan Implosion bisa menghentikan Link nantinya ketika dia mengeluarkan Tempest of Blade. Oke. Butuh sosok frontliner tambahan lagi sih buat RRQ. Ya, Hylos Esmeralda udah Kalau memang dari Dairennya yang memang masih ditugaskan kali ini menjadi sosok frontline, Glue, Kalea akan ada di tangan dari Irok berarti. Oke, memang benar adanya RRQ butuh badan di sana. Dan berarti akan tetap dengan konsep awalnya. Beatrix Kalea. Sehingga membuat gerakan dari Beatrix yang akan jauh lebih efisien untuk menggunakan pick off. Apakah itu semua akan berjalan dengan sangat-sangat lancar sesuai dengan apa yang ingin mereka bangun dari awal? Atau ini akan tetap menjadi kemenangan untuk tim Liquid ID? Oke, akankah disamakan kedudukan yang terlebih dahulu oleh RRQ ataukah balas dendam akan bisa dilakukan oleh tim Liquid ID? Untuk saat ini, Kimi kembali muncul, 2 Purify yang dibawakan. Akankah menjadi sebuah jawaban? Yep. Akankah berakhir menjadi 2-0 secara cepat untuk tim Liquid? Atau mungkin akan disamakan terlebih dahulu oleh RRQ lalu nanti akan dibalikan keadaan semuanya. Jadi langsung saja game yang kedua MPL Arena. Mana suaranya? Yap, itu dia early game yang memang kita tahu landingnya dan Rins harus lebih hati-hati lagi karena memang terangkat-angkat dengan adanya Yeskia. Oh, tapi baku hantam terus sih dari tadi. Yap, buset Yeskel, hampir ya, tapi Yeskel sempat untuk bisa memberikan balasannya. Hanya saja coba lihat Widinya sendirian di terdepan. Akankah berhasil terpancing, tapi Idok malah menjadi korban yang pertama. Fabian pun masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Wow, early game lagi coba untuk dikendalikan kembali oleh tim Liquid ID, bro. Wah ini ya yang dari tadi sempat kita jawab juga dan menang jalan lagi dari Aran sepertinya. Bahkan sampai melakukan cut wave. Dan semenjak First Blood diamankan, Flicker keluar dari Rins ini udah menjadi kerugian bagi RRQ walaupun harus bertukar dengan lagi-lagi Flicker roamer saja. Tapi ya balik lagi Widi di sini dia punya Builder's Blessing, dia bakal memanfaatkan rotasi dan seperti biasa cemilan dari chip yang akan membuat dia survive dalam teamfight besar. Yap, masih ya dengan adanya agility dan Builder's Blessing nih untuk Dairennya. Sehingga secara sustain dia nggak terlalu kuat untuk di lane menahan trail juga yang dibawakan sama Hilda nggak beda jauh. Cuman dengan adanya Weakness Finder, Kyo akan jauh bermain lebih agresif. Yap, itu dia. Sebuah hal yang memang sudah dilakukan di awal tadi. Tapi sekarang terlihat Risa akan menjadi sebuah incaran. Tapi Risa masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dia. Tapi tidak bisa walaupun Wisma Witan udah langsung dikuatkan. Dan sekarang Idok menjadi korban yang kedua pula. 3 point kill. Bahkan di tempat yang berbeda, Toy memiliki cerita yang sama juga karena benar-benar dibully oleh Kyo. Bahkan Widi hadir, Widi siap untuk bisa memberikan balapan. Sedikit lagi tersisa, bisa ke mereka mendapatkan langsung karena Toy. Tapi Toynya pun masih bertahan sejauh ini, malah Widi lah yang menghilang dengan sangat cepat. Keuntungan untuk Toy. Terkena dengan damage turret ya, ini miskalkulasi terlihat dari tim Liquid. Dan ini akan bisa menjadi sebuah pemanfaatan waktu. Turtle. Oke, dan Sun Sujin terjebak sendirian. Sun Sujin down. What? Turtle diamankan oleh Rinsen kali ini benar-benar bisa mendapatkan lagi karena Fabian. Pertempurannya terjadi, ada 2 player dari RRQ tersisa. Idok yang dipanggil kembali, Idok yang ditarik lagi. Dibanting karena berbeda. Idok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bisakah Idok menyelamatkan dirinya karena masih ada yang mencoba untuk bisa menyerang langsung ke arah beberapa pemain yang memiliki lagi. Pertempuran tiada habis siapa tuh sekarang. Terlihat Yeskel mundur terlebih dahulu di tempat berbeda. Fabian menjadi korban. Brawl server is back. Flicker dari Dairen yang akhirnya mempanis keberadaan seorang Fabian. Overextend terjadi oleh keduanya. Ya, Brawl yang terlalu over ya sebenarnya kalau boleh jujur. Karena terlalu lama bagi tim Liquid untuk bisa memperpanjang tim fight-nya. Mereka udah cukup dengan mendapatkan pertukaran dari segi kill Setsujin.
Dan sekarang yang rugi malah Favian karena mereka tidak mendapatkan purple buff untuk Ling. Tentu rotasinya, gerakannya akan sangat terbatas. Karena penggunaan energi dari Ling akan sangat boros untuk 2 menit ke depan. Ini harusnya keduanya bisa lebih sabar ya. Yap. Tapi ternyata saling mempunish tadi yang terjadi juga. Bahkan dengan shortcut, ngebuat dari Favian nge-skip karena purple-nya juga. Dan dia langsung masuk dengan energi yang minim, dia dikejar juga. Dan keuntungan yang sempat dipegang oleh tim Liquid ID dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ untuk menetralisir. Oke, Toy bisa menyelamatkan ini, tidak bisa Toy. Tapi barusan Tsunami Slam masuk dikeluarkan pula, bisa Kaido bertahan tapi sepertinya tidak bisa karena satu yang terakhir dia berhasil untuk diamankan pula. Sementara Risa malah terjebak di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi Sotsuji tidak tinggal diam, Sotsuji mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Di mana malah sekarang ada 2 orang yang langsung terbanting begitu saja dan Dairon terusir. Dairon berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. What? No! Selesai. Terangkat sudah dengan real lantern flare yang dimiliki. Dairon tidak selamat dan Toy pun harus hilang barusan. Tapi setidaknya sekarang satu wave di arah bawah bisa di-clear dengan begitu cepat sehingga outer turret masih terjaga. Wow, lagi-lagi team fight yang tiada hentinya. Dan Toy yang masuk ke dalam perangkapnya dari tim Liquid ID. Shortcut langsung dibuka. Dan apakah kita akan melihat shortcut lagi tapi masih cooldown dari Widhi. Setup Turtle. Oke, bisakah mereka mendapatkan karakter tertentu? Tidak bisa. Maka tuh sekarang Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan Kararan. Yes, dan Aran yang udah mulai dipunish terus ya. Nggak akan dikasih space untuk bisa bagaimana dia membuka vision bagi tim Liquid ID. Sementara Toy masih cukup harus berhati-hati dan merelakan saja terlebih dahulu turretnya bisa dihancurkan oleh Kyo. Wah, ini emang harus lebih aware sih sama bush yang dimiliki sama tim RRQ sendiri ya. Apalagi buat Setsujin, purple buff-nya up. Walaupun dia tahu mungkin terlihat aman ya, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya tiba-tiba Widhi akan keluar dengan portalnya. Shortcut yang nanti akan membawa Kyo yang sudah punya Sky Pierce. Yap. Dan juga mungkin untuk Aran ya, ada sebuah setup yang berbeda lagi tadi game yang pertama tadi. Di mana itu adalah Franco tapi ini adalah Kalea. Masuk terlalu dalam, dibanting udah pasti. Ya udah pasti ya, bakal terkena Tsunami Slam dan itu bisa dibawa dengan sangat jauh sekali ke belakang. Ya cuman yang menjadi pembeda mungkin Kalea dia punya tidal strike ya buat kabur ya dibanding dari Franco. Alright, tapi untuk saat ini dari segi itemization juga concentrated energy ya yang dipilih untuk Kyo untuk membuat dirinya jauh lebih sustain di dalam satu buah team fight atau bahkan laning 1v1 bersama dengan Toy yang itemnya masih sedikit tertahan. Yap, itu dia. Cuma di bagian bawah Favian. Berada di dalam laning sendirian, Idok diusir. Langsung mundur lagi ya. Alright. Widhi, hati-hati. Ini pemain-pemain RRQ lagi overthinking sih. Iya. Gimana? Chipnya bener-bener gak ketemu dari tadi soalnya. Iya. Kayak main petak umpet loh, dari tadi gak ada bush yang bisa ketemu sama chipnya. Yap, kalau sampai informasi ini bisa disampaikan, waduh. Setsujin ngilu-ngilu sedap. Oke, udah mulai dicek juga. Tapi 4 pemain Yap. dari RRQ. Sementara sekarang Kyo. Kyo-nya masih berusaha bisa kabur dan berhasil sepertinya, namun itu para berbeda. Ada sebuah pajar kapan dilakukan tapi barusan Tsunami Slam. Shutdown tercipta tapi Rince pun menghilang. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Idok. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Idok yang benar-benar bisa di tempat yang berbeda. Dairon pun menjadi korban. Hanya menyisakan Setsujin. Tapi Setsujin memanfaatkan ruang terbuka. Ya itu mungkin best thing yang bisa dilakukan adalah mau join the fight pun terlambat. Dan dia lebih memilih untuk mencari pertukaran yang lain, Prof. Ya membuka ruang ya untuk area mid lane turret. Tapi pertukaran point kill-nya sangat menguntungkan tim Liquid lagi-lagi. Tidak ada informasi di mana Widhi berada. Sebuah inisiasi yang ditunggu-tunggu dari tadi. 1 menit setengah. 90 detik. Widhi benar-benar menunggu di push area jungle RRQ. Tapi pertukarannya... Kyo! What? Kyo? Oke. Traction pulse. What a steal! Tidak diduga-duga, tidak ada yang buka map juga. Dan tadi Setsujin belum siap dengan retribution yang dia gunakan. Alhasil pencurian terjadi. No perfect turtle untuk Setsujin. Satu pencurian yang begitu mahal. Wah, timingnya Ternyata buruk traction banget. pulse itu punya damage yang cukup ya. Cukup banget. Karena balik lagi kan ini, kalau kita lihat dari tim Liquid ID juga penguasaan mapnya masih nggak kalah. Sehingga nggak ada zoning yang terjadi. Karena RRQ tadi baru banget show di area jungle. Jadi otomatis masih terlalu jauh untuk menuju ke area sungai. Yap, dan di screening abis sih sama Yeskiel. Di sini dia udah strong juga pastinya dengan dari Blood Wings yang baru saja selesai barusan. Oke, memang lagi dipegang sama tim Liquid tapi ya RRQ. Mereka akan kembali harus menerima teror-teror dari hadirnya Widhi dimanapun, kapanpun.
yang tidak terdeteksi. Map pressure-nya langsung beda Iya. ya. Kayak rumput-rumput yang belum terbuka tuh kayak ada deg-degannya sedikit Iya. gitu loh. Ada nggak ya? Iya, dan seperti Tuh, biasa, lihat tuh. Bush, Tuh, lihat. Philippines. Semua skill ke rumput. Ya, untuk mendeteksi di mana chip berada. Oh, kemana William? Recall ternyata. Iya, dia nyari angle yang lain lagi ya. Widih jadi mainin psikologi orang, bro. Jadinya kan dulu ya. Iya. Mainin psikologi kita juga sih sebenarnya. Karena balik lagi, tadi dia udah dapetin spot yang bagus banget ya kan di top lane. Karena Lordnya juga di top lane, tapi ternyata dia sekarang beralih kembali ke area bottom lane. Dia mau nyari siapapun yang ada di bawah ya kayaknya untuk bisa jalanin lane jauhnya juga. Sementara Aran yang ditugaskan untuk mencari informasi di paling depan dan Kyo sudah selesai dengan Holy Crystal-nya sekarang, Prof. Waduh. Wow. Concentrate Energy, Sky Pierce, Holy ya. Uh-huh. Lengkap banget nih untuk bisa memberikan damage baik itu dari depan ke belakang, front to back. Dan sementara itu Bush Philippines lagi di bagian bottom lane. Terlihat Widih menguasai ya. Bagaimana pentingnya di sini. Yap, oke. Dia coba untuk menjaga keberadaan dari seorang Favian juga ya. Karena ya dia bisa join the fight dengan begitu cepat. Dan ingat, susah loh untuk menemukan spot tersebut ya. Karena Nah, loh. even Sentry nggak bakal bisa mendapatkan di situ posisinya. Sabar terlebih dahulu. Enggak ya. Tuh, Liquid juga nggak mau keburu-buru ya. Be, Ya. kalau partian kita tuh Ul atau B, maju tadi tuh. Lihat gua. Portal. Wah itu kata-kata keramat tuh, lihat gua. Udah selesai itu mah, lihat gua jadi notifikasi itu Pak. Lihat gua di feed ya kan. Oke. Oke, akan seperti apa lagi setup yang akan dilakukan? Karena tuh sekarang Widihnya pun sudah ada, Widihnya langsung bergerak menuju ke arah belakang di mana Risa tadi langsung aja melakukan sebuah pergerakan untuk bisa menyamakan ini, tapi Sonsujin malah terpuruk sendirian. Sonsujin benar-benar langsung dikeroyok bisa di mana Sonsujin langsung menghilang, tidak ada poin retribution di mana Lord untuk kali ini pun udah hadir untuk bisa mereka ambil. Targetingnya bagus banget sih. Rins memang selamat, Toy memang selamat, tapi Susujin yang tertinggal, dia harus menyelamatkan diri sendiri dan akhirnya dia harus tumbang. Dipisahin loh. Dipisahin. Weh, Idok akankah Tsunami Slam? Tapi Nathan masih dipaksakan terlebih dahulu, masih nahan juga. YSKL berada di dalam posisi yang mungkin bisa saja, tapi Blinker Idok kejadot kali ini terlihat menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Benjol sedikit, gak ngaruh. Kena pentok juga dan ya Lord Oke. terbuka dengan cukup bebas buat tim Liquid. Idok Ngaruh. kepentok tuh jadi. Ngaruh buat Super Minion sih udah pasti ya. Karena akan bergerak di 3 lane yang berbeda. Dan Immortality dari Aran, ini dia item yang tadi menjadi kunci ya untuk game pertama. Karena tim Liquid ID udah cukup untuk item defense awalnya. Ada Dreadnought Armor dan juga Silence Robe untuk Aran. Next dia akan buying time selama mungkin dengan adanya Immortality. Sementara untuk lagi-lagi chipnya ya, ini antik dulu. Baru fleeting time ternyata. Jadi ganti-gantian job desk-nya. Sekarang Immortalnya di Aran. Dia yang makan ya? Dia yang makan semua damage di depan. Oke. Tapi ya Lord berjalan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Fokusnya ke arah tengah, traction force masih bisa dihindari dengan cukup baik sejauh ini. Tapi Aran mereka juga lumayan ke distract. Ini yang bisa mainin lane-nya banyak banget. Link sendiri pun bisa. Chip juga yang gak kedeteksi di mana. Lagi overthinking. Tempat yang lain, ada satu pergerakan begitu luar biasa tapi Aran kehilangan Immortalnya. Bahkan itu sekarang coba lihat Tempest of Blade tadi udah sempat dikeluarkan oleh Favian. Selamat kali ini. Ya itu Favian hampir juga berakhir menjadi notifikasi ya. Hampir. Untungnya dia punya respon yang cepat juga. Immortal dari Aran yang pecah tapi informasi. Dengan adanya Tsunami Slam Yap. yang di pop up. Ya ini doang notifikasi yang satu-satunya nggak ditungguin. Jadi Ini. notifikasi tungguin ya. Iya, biasanya kan notifikasi ditunggu aja. Apalagi kalau dari kamu. Cuman kan beda. Pesan aja nggak dibalas apalagi perasaan. Nah Aranku gimana cara menanggulanginya untuk macro play dari tim Liquid, Bro? Wah ini agak berat ya, antara mereka yang mainin laning jauhnya terlebih dahulu tapi mainnya bertiga ya. Biar nanti chipnya bisa kejawab. Atau mereka yang bener-bener kayak menguasai bush duluan gitu loh. Tapi masalahnya chipnya main petak umpet dari tadi. Widih bener-bener gak kelihatan di map. Iya. Ini Cristiano Widih. Ini enemy missing in actionnya terlalu sering dipencet kayaknya. Iya makanya. Apakah Widih jago ghost? Beda ya? Beda dong. Terlihat enggak sih? Enggak ya. So far so good ya. Tapi untuk dari purple buff-nya masih bisa diamankan juga. Dan again ya untuk RRQ juga mereka sedang menunggu saja. Mereka lebih bermain untuk reaktif aja sekarang. Karena lumayan sulit nih mencari informasi. Bahkan jangankan cari Widih, cari Arannya aja nih sekarang agak PR. Iya. Karena ruang gerak mereka sedikit terbatas, Bro. Wind of Nature dari Toy. Oke. Toy akan menjawab Favian ya dengan menggunakan Wind of Nature. Sementara itu Favian tetap akan bermain di laning jauh. Dan pertanyaan pertama, apakah yang bakal dilakukan sama RRQ ketika linknya show di bawah? Apakah mereka akan bergerak ke bawah juga? Yap. Sepertinya tidak. Ya karena kayaknya cukup terlambat ya untuk bergerak ke bawah juga.
Gak bisa berbondong-bondong semua, mereka memilih untuk mundur ternyata. Oke. Berbondong-bondong nih. Rame udah mereka main kumpul nih tim fightnya sekarang. Sambil nunggu immortality-nya Aran juga ini. Makanya tim Liquid mainnya formasinya begini kan. Mereka nggak ada yang ngumpul banget, mereka nggak ada yang misah banget, mereka tetap stick. Minimal ada 3 pemain yang nempel gitu loh. Dan jaraknya nggak berjauhan. Jay, biar cepat backupnya ya. Karena secara movement udah pasti mobilitasnya kalah banget nih untuk RRQ untuk saat ini. Tapi Lord yang sudah ter-enhance sekarang spawn menjadi sinyal adanya ritual. Oke, dan berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Kyo. Dan Kyo? sekarang Kyo-nya terjebak, Kyo-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Kyo masih ke dalam rumput yang sangat-sangat tidak tertebak, tapi Riz pada berbeda, Riz pun menjadi korban dan daerah flicker. kali ini. Namun, ada satu hal lagi yang sudah terlihat, flicker lagi. Ya dan ternyata mau target ke arah Favian masih belum berhasil, tapi reaksi dari RRQ untuk melihat Kyo-nya sendirian itu udah bagus banget sih. Dan Oke. shutdown sudah untuk Kimi-nya. Oke, Nidok menjadi orang terdepan. No. Jauh banget Nidok gak bakal bisa selamat. Dan Nidok pun hancur. Tapi arah pada berbeda bahkan untuk sekarang Widya pun langsung saja memanggil Fabian. Bahkan Toy pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. No more. Tembak-tembak Toy tidak ada lagi. Oke dan terjebak kali ini. Dan hilanglah sudah Tyron. Bahkan Sutsujin harus dipaksa pulang. Oke, Lord terbuka. Waduh. Tim Liquid ID mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk bisa mencicil keberadaan dari base turretnya. Mereka fokus untuk objektif lebih aman yaitu Lordnya. Reaksi dari RRQ untuk melihat Kyo ternyata berakibat cukup panjang loh. Ya fatal banget ya walaupun Iya. dapetin shutdown. Tapi balasannya terlalu cepat dari tim Liquid. Mereka benar-benar langsung menutup lini belakangnya. Dan Rins yang pertama tumbang otomatis Faviannya jadi nggak ada yang bisa burst lagi tentunya. Ya ini yang Semua kalkulasinya jadi miss tentunya dan Idok dipisahkan jauh banget dari Toy loh. Toynya Ya. di belakang, Idoknya di depan tanpa flicker. Walaupun ada fleeting time tapi ya itu yang gak bakal bisa menyelamatkan Idok dari kejaran Yeskiel dan juga Favian. dia kena mesin capit kan tadi kalau mesin dia pindahin jauh lagi dari teman-temannya Iya. Idoknya. Jauh banget sih. Jauh banget. Di luar tembok loh bahkan. Bener dan juga Rinsnya di sini masih belum ada Winter Crown juga ya untuk menerima tabrakan yang dilakukan sama Fabian. Dan Yeskiel dia punya Winter. Nah itu bedanya. Ini dia bakal lebih leluasa ya untuk pegangin lini depannya juga. Dan itu yang tertuju kepada sosok dari Idok dan juga Dairen yang dalam bahaya harusnya. Yep. Karena semua damage dari Kyo harusnya udah bakal cukup di sini. Wah, kita lihat nih ya bagaimana nanti konsep dari Traction Pulse yang mungkin memang akan connect atau tidak. Atau seperti apa. Alright. Lordnya sudah mulai coba untuk Wah diolah, itu dia, connect karena beberapa player tapi sepertinya tadi sudah terlihat bahkan Widinya cukup ragu-ragu dengan konsil tadi udah langsung dikeluarkan tapi ternyata sudah memanggil rekan-rekannya. Namun Rizja terjebak, Kyo agak terhenti sesaat. Namun mereka masih bisa bertanda juga. Masih punya kesempatan bisa menghancurkan ke arah satu pesta yang ada di bagian atas. Sedikit lagi tapi masih tertahan. Di mana sekarang Idoknya akan kasih bisa membanting ke arah satu player. Di mana untuk sekarang Arannya pun menjadi korban. Namun ternyata Fabian. Aran pun masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Faviannya juga memisahkan adanya follow up damage dari RRQ. 4 pemain yang mereka pegang juga akhirnya membuat dari team fight terhenti. Oke, Traction Pulse ya connect. Bahkan untuk sekarang, Tyron harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, Purple Buff sepertinya akan diikhlaskan terlebih dahulu ya. Tidak akan dipaksa untuk diamankan oleh Sutsujin. Oke, Konsil. ada konsil yang sudah dilakukan. Tapi Aran langsung lari. Tapi barusan, Tsunami sudah melakukan. Dan sekarang waktunya untuk Widi bisa memakai rekan-rekannya dan juga membalaskan keadaan di mana sekarang Tyron menjadi korban. Fabian melihat dari kejauhan. Masih ada Federal Strike. Traction Pulse dikeluarkan pula. Tidak ada yang kena. Yap, tapi hilangnya Dairen ya. Ini ngebuat lagi upaya dari tim Liquid ID. Wow. Oke, Sun Sujin harus balik setelah tadi berhasil ngenyabet ya. Ke arah beberapa damage yang masuk. Tapi Toy bisa kena selamat dan Toy. Run Toy, run. Dan tidak bisa lagi menyisakan 2 player saja. Bisakah Sun Sujin dan juga Rins untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka karena masih ada satu wave minion lagi. Dan tim Liquid ID berhasil menggagalkan Rex Regum Keon untuk mendapatkan gelar juara regular season. The King has fallen. Tertampar lagi oleh kenyataan. Satu tim yang berhasil untuk bisa melakukan pembalasan dendam tim Liquid ID. 2-0.
membekuk RRQ Hoshi. Dan bahkan ini menjadi luka lama yang terulang pada saat di Eldorado Bandung. Wow, melepaskan chip 2 kali. Melepaskan Link, melepaskan Hilda 2 kali. Percobaan yang menurutku masih belum begitu maksimal didapatkan dari kawanan RRQ Hoshi. Dan masih harus menunggu jawaban apa yang akan mereka berikan ketika nanti tim Liquid akan mengamankan 3 hero power ini. Chip, Hilda, Link. Wow, dan Kyo yang memang tadi sempat ada momen dia tersergap ya. Iya. Tapi memang gap yang terlalu jauh dan ini sebenarnya aku agak sedikit khawatir dengan adanya base turret di arah bawah yang masih berdiri juga. Yap, lagi dan lagi. Tapi untuk sekarang, mari kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Match penutupan untuk tim Liquid ID ditutup dengan manis dan bahkan dengan pembalasan dendam. Inilah dia kemenangan yang akhirnya didapatkan melawan tim RRQ. Kyo, kamu hadir di sini memang khusus untuk menutup match kalian di season 15. Langsung disuruh coach main aja katanya, buat penutupan. Buat penutupan, ini hadir dengan vibes yang berbeda ya. Kyo, kenapa rambutnya sekarang hitam semua? Udah kangen hitam. Oke, kangen hitam. Mau jadi kuda hitam juga nih? Enggak dong. Enggak, tapi memang ya kita melihat bahwa ini adalah pembalasan dendam yang mungkin dinantikan. Leg 1, tim Liquid kalah 2-0. Sekarang kalian balas juga dengan 2-0. Apa nih Kyo, kunci kemenangan kalian hari ini? Kita udah improve sih di Scream. Udah improve? Iya. Secepat itu kalian improve sehingga bisa balas dendam secepat ini juga? Iya dong. Cepet banget ya. Mm-mm. Apakah kalian mulai bersiap diri untuk babak playoff? Betul. Betul. Tapi kalau Bude penasaran, ini kan posisi dari tim Liquid mulai di regular ini, hari ini, itu posisinya 6. Melawan RRQ yang nomor 1. Apa nih, Kyo mikirnya gimana tentang match ini? Pokoknya harus menang. Gitu tuh. Kenapa harus menang Kyo? Buat penutupan yang indah, penutupan yang indah. Penutupan yang indah. Tapi 2-0 ini kayaknya lancar banget ya. Iya. Iya, lancar. Gimana hari ini melawan Toy? Kalian kan bisa dibilang 2 rookie yang sedang diperbincangkan juga. Di mana season ini itu kalian benar-benar menjadi pusat perhatian. Gimana sih pertarungan kalian di Gold Lane, Kyo? Sengit sih, Toy jago. Jago bagian apa? Kasih tahu dong, Kyo. Dalam landing pass-nya. Landing phase-nya. Kalau Kyo jagonya di mananya? Landing pass sama war dong. Oh, kalau tadi Toy cuma landing phase aja berarti? Enggak, war dia juga jago. Jadi dua-duanya jago sama-sama dong? Iya. Nggak ada bedanya dong berdua? Enggak ada, cuman ini digendong sama 4 orang ini aja. Oke, 4 orang ini aja. Di sampingnya sudah Yeskiel. Yeskiel. Aduh Yeskiel, Ya, bro. season ini nggak bisa upper break kan? Iya, Gimana kalian menghadapi season ini nih? prosesnya naik turun sebenarnya, jadi lebih berwarna aja. Jadi lebih berwarna, tapi kan bisa dibilang kayak mulai dari play-in, challenge-nya besar. Untuk tim Liquid, gimana menghadapi challenge ini? Pasti lebih semangat sebenarnya karena kita dari play-in dari bawah. Lebih semangat. Tapi ada serem gak sih? Karena kita tahu kita ya dari sepanjang sejarah, kalau juara itu biasanya dari upper bracket. Kan ada pernah kepikiran, aduh ini bisa gak mematahkan history ini? Bisa bro. Wow, bisa. Tentu saja semua harus percaya diri karena dari apapun bisa terjadi di babak playoff. Tapi kalau dari penutupan minggu ini, kalian hanya bermain sekali dan ini memang kualitas Liquid sedang kalian pertunjukkan di sini. Iya bro, kita bakal tunjukin kualitas kita walaupun match ini nggak begitu penting kan. Nggak berpengaruh di regular season, cuman kita tetap tunjukin yang terbaik. Menunjukkan yang terbaik. Dan kalau ngelihat dari Favian yang dari tadi kayak lompat-lompat terus di Land of Dawn, capek nggak main Link 2 game? Seru Bude, soalnya Prime Link Favian is back. Waduh! Prime Favian Link is back. Kenapa bisa back nih Prime-nya?
Karena kemarin-kemarin nggak dikasih link, jadi mau tunjukin di sini aja sih. Karena emang linkku emang jago banget. Memang, tapi terbukti one-sided di game pertama, game kedua juga cukup mendominasi. Tapi Budi penasaran, apa reaksimu ketika link Favian dilepas? Wah, gokil sih Bude, karena emang, aduh gue nggak jadi deh Bude. Nggak mau gue. Kenapa nggak jadi? Nggak, emang mungkin kan link sekarang nggak meta kan, jadi emang dilepas aja gitu. Tapi kan link Favian beda, tapi Fannymu belum ada yang lepas nih ya? Iya, kalau si abang pelit tuh dia nggak mau lepas Fanny. Katanya dongeng kan, ya udah. Tapi pelit mungkin dia, mungkin masih respect lah. Kalau ketemu di playoff mungkin ya? Ya mungkin di playoff, kali. Kali ya kalau ketemu. Tapi hari ini hasil 2-0 balas dendam yang cukup manis. Gimana sih cara Favian untuk balas dendam di leg kedua ini untuk RRQ? Kekalahan di leg pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan terus kamu bisa maksimalkan di leg kedua lawan RRQ nih? Mungkin di leg 1 kita terlalu terleha-leha kali Bude. Jadi di end gampang kan 9 menit waktu itu kan. Jadi ya kita di situ merasa terpukul lah. Jadi ya di leg 2 ini kita tunjukin sih. Dan sudah dibuktikan juga dengan 2-0, dibalas dengan 2-0. Dan Budi juga dengar dari para banyak yang bilang ini kalau dari Widi permainanmu agak berbeda di regular season 15 ini. Apakah naik turunnya dari tim Liquid ini sesuai dengan playstyle Widi yang inisiasi dari Widi biasanya itu diandalkan? Mungkin iya sih Bude, itu juga jadi salah satu faktor kan. Soalnya ini season ini emang semuanya udah jago dan 5-5-nya emang harus keep up. Kalau ada salah satu yang under pasti berasa banget lah di hasilnya. Oke, tapi kalau pola permainan dari Widi memang sengaja lagi coba-coba inisiasi dan lebih backup atau seperti itu? Atau memang ada perubahan playstyle dari Widi yang sedang Widi kembangkan? Kalau buat match ini emang aku banyak ganti gameplay sih, lebih sabar aja dan lebih punya POV yang luas aja biar inisiasinya matang. Gitu. Biar inisiasinya matang. Tapi sematang apa nih tim Liquid untuk masuk ke dalam play-in dari Widi? Apa ya, mungkin dianggap 0 aja sih Bude, biar kita lebih semangat lagi dan bisa push the limit lah buat playoff. Gitu. Buat playoff, karena benar-benar ini adalah match penutupan di babak regular season. Dan dengan hasil ini, kalau kata Godiva sih 20%, tapi kalian berhasil membawa 20% ini dengan kemenangan. Dan kalau kata Godiva juga, katanya asal jangan lawan tim Onyx, kalian akan aman di babak play-in. Setuju nggak akan hal itu, Widi? Nggak setuju sih, karena kalau kita kan mau jadi juara kan. Jadi ya mau siapapun lawannya kita harus bisa menangin lawan mereka. Harus bisa menangin lawan mereka. Dan tentu menariknya dari Aran yang rambutnya, Ran. Oh Bude, Warna apa itu Ran? warna merah. Ini tandanya semangat baru. Wey, semangat baru akan apa Aran? Apa? Semangat baru apa nih? Ya semangat baru lah biar biar aku refresh aja sih Bude. Jadi kayak ganti warna, ganti aura baru aja sih. Ganti aura baru, jadi TLID. Tapi dari Aran sendiri ngelihat ini udah berubah gak sih TLID mainnya? Menurutmu ini memang dari TLID-nya yang lagi naik atau mungkin RRQ yang lengah karena mereka udah dapat upper bracket, mereka sudah aman, atau kaliannya yang keep up? Kalau aku ngerasanya game tadi sih digendong Favian doang, jadi kayak gampang aja sih gamenya. Wuss. Jadi Faviannya yang up nih? Ya. Yeah. Faviannya yang up? Gitu Favian? Dengan senyumnya. Dan menarik sekali tentunya kalau hari ini udah berhasil 2-0 dari Aran. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan gak sih dengan penutupan juga match ini di regular season? Tunggu comeback kita di play nanti guys, playoff. Thank you. Thank you, itu dari Aran. Kasih tau dong, Widi apa Widi untuk playoff? Apa nih yang harus kita nantikan? Dari, mungkin ada yang mau disampaikan untuk babak playoff dari Widi? Kayak Favian sih Bude. Widi juga dong, Widi juga. Apa ya? Ditunggu aja guys hasil terbaik dari kita bakal kasih yang terbaik dan push the limit. Push the limit. Favian yang jago yang habis gendong-gendong. Apa? Kasih sesuatu dong, kisi-kisi untuk babak playoff, sesuatu yang ingin disampaikan untuk babak playoff. Yo, ubur-ubur ikan lele. Cakep.
Jangan lupa nonton playoff, Le. Weh, mantap. Mantap. Keren. Yes, Kiel? Ya mantap. Oke, mantap. Oke, Kyo. Kasih Kyo untuk babak playoff nih. Thank you buat The Calvary udah nonton. Jangan lupa nonton di playoff ya, kita bakal menangin semua gamenya. Wuhu! Dan itulah dia penutupan pula untuk regular season dari tim Liquid. Mereka berhasil menutup regular dengan hasil yang manis. 2-0 dan game yang sangat memukau. Sambutlah The Cavalries. Inilah dia tim Liquid ID. Semuanya sedang merayakan, namun kita akan merayakannya lebih lagi dengan GoPay hadiah GG. Di mana kalian akan mendapatkan GoPay Coin secara cuma-cuma dengan hanya nge-scan aja. Jadi pastikan kalian sudah punya aplikasi GoPay. Udah pada punya kan? Kita udah melakukan ini setiap hari di MPL. Jadi ini adalah ya hampir terakhir, besok bakalan jadi terakhir. Tapi inilah dia buat kalian yang belum tahu cara-cara untuk mengklaim GoPay Coins. Inilah dia. Yang pertama pastinya kalian sudah download, yang belum download, download sekarang. Kalau udah punya, congratulations, selamat. Karena kalian bisa langsung sat-set nih. Setelah itu buka kamera pada smartphone untuk scan QR-nya. Setelah scan, langsung aja klik buka hadiah. Ketika kalian udah klik buka hadiah, otomatis GoPay Coins akan masuk ke dalam GoPay kalian. Udah tinggi kali itu kamera. Semuanya udah siap yang ada di MPL Arena? Inilah dia QR code untuk GoPay hadiah GG. Wah, gercep kali tuh. Yeay, dapet. Selamat, congratulations. Selamat, congrats. Waduh, pamerin dong. Aduh, yang iri, jangan iri. Kalian pasti dapat, asal kalian nge-scan langsung dan punya aplikasi GoPay. Jadi download GoPay sekarang juga. Karena akan terus-terusan, besok masih ada, nanti playoff juga pasti ada. Dan tentu saja kita juga nih, selain mengedapetin GoPay Coins, kita juga mau tahu gimana cara dari tim Liquid ID untuk membalaskan dendam leg 1 mereka. 2-0 dibalaskan dengan 2-0 pula. Caster, kita mau tahu, so break it down. Sekali lagi Kingdom, saya minta maaf karena predik saya benar. Benar. Bersama Anda ya. Tapi aku 2-1. Oh 2-1. Iya, tapi maksudnya tenang. Pulung sekarang tidak sendiri. Iya. Tapi semua orang tetap personalnya sama Pak Pulung. Saya gak kenapa-napa. Saya bestie tadi sama Kingdom. Aku Kayaknya gak apa-apa. enggak, kalau dari yang aku tangkap selama ini, Pulung tuh bestie sama Kingdom. Iya. Itu sama Sonic Oh, kayak dia. love-hate relationship. Sama Betul. Sonic baru, love hate relationship. Oh benar. Iya. Beda, kalau sama Kingdom dia damai. Oke. Tapi melepaskan chip 2 kali. Dua Apakah kali. sebuah hal yang bijak Prof KB? Mungkin bijak-bijak aja ya, tapi nggak sama Hilda dan Liquid Buset. juga mungkin Oh ya. sepaket ya. Sepaket sama Ini Hilda. ini mau ngetes kekuatan di playoff kali Bro. Kalau aku nangkapnya kayak yang repotin sebenarnya Hildanya sih. Karena balik lagi Hildanya yang benar-benar bisa nge-screening atas misalkan. Chipnya mainin bawah. Mungkin dibalik, chipnya di atas ya Hildanya screening bawah. Kayak gitu terus. Pertukaran job desk. Bahkan sekalinya pun mereka bisa bergabung, ada link yang bisa kemana-mana sendirian ya Bro. Betul sekali. Ini lucu Kenapa banget. lagi? Kenapa gitu sih? Enggak, aku kira MVP-nya itu Reza Pahlevi. Waduh, itu Bukan. juga behind. Behind. Cuman, Widih, Pak Guru is back ya. Kalau tadi kan semua pemain-pemain Liquid, kalau kena shoot kamera, dia kan langsung Sigma. Iya, Kalau dia kayak Wimil. Lebih ke dada-dada nggak sih? Enggak, dia gini tadi. Oke, tapi balik lagi ya, ini dari awal kita melihat Rins yang tadi aku sempat mention, di bawah menit 2 tuh udah di force buat flicker kan. Jadi kayak kalau dia off position lagi, dia pasti bakal dimakan. Dan berkali-kali, Toy ini jadi target utama ya, target operasi dari member Liquid. Selalu ada gerakan karya gold lane, tujuannya apa? Menangin Kyo. Kyo-nya makan, Toy-nya ter-shutdown farmingnya. Jadi otomatis
bakal ada 2 output yang berbeda secara gold ya. Dan ini nih, lihat bener-bener ditarget loh Toy-nya. Bener kata Pak Pulung, nomor tembak-tembak Toy. Ya nggak ada lagi. Gak ada lagi karena semuanya kena screening, kena pick off duluan. Damage-nya pun cukup ya, jadi otomatis itu yang ngebuat gerakannya sangat terbatas buat RRQ. Ini juga, Ini manis banget Manis. sih. Nah Manis ini banget Kyo sih. sendirian. FYP 2 tahun itu. Iya. Dan ini Kyo sempat ter-shutdown tapi lihat apa bayarannya? Betul, lini belakang ya. Yang tentu terpisah-pisah. Karena lini depannya udah bisa dibilang ter-shutdown duluan. Hidoknya tumbang, daerahnya juga udah nggak punya ultimate lagi. Iya. Setelah Dan mereka Respect-nya juga udah menghabiskan source skill ke Aran, bro. ya, terlalu banyak. Ini juga Immortalnya nggak pecah loh. Lihat tuh, kena burst. Tapi karena ada satu item, itu adalah anti-Quiras. Itu burst damage-nya nggak langsung memakan semua damage dari Toy. Dan ini dia unstoppable. Dan langsung buyar ya ketika nggak ada Toy, ya udah otomatis nggak bakal ada yang bisa melakukan defense terhadap base-nya. Yap, 2-0 banget ya. Walaupun sebenarnya ada perlawanan lah di game kedua ini Game ya, kedua. dibanding di game yang pertama. Tapi kayak aku ngelihat potensi Dairon untuk make up play-nya agak sedikit terhambat ya dengan glue-nya juga kan. Lebih kan kalau aku ingat Dairon kan lebih ke Badang, Iya, Poveus, benar, hero-hero yang bisa buat momen. Dan lumayan valid apa yang Aul bilang, karena perbandingannya tadi 13.000 gold kan, sekarang 11.000. Ya tapi di atas 10.000 dua-duanya sih Ul tetap jauh sih. Tetap jauh benar-benar. Dia tetap kayak, kalau bahasa coach tuh kayak team fight asal-asalan. Jadi kayak target siapapun udah pasti bakal tumbang. Dan gak bakal ada gerakan yang salah kalau udah 10.000 gold. Iya ya, jadi kayak udah tabrakin aja. Bahkan Iya. tadi dive in di dalam satu buah base turret masih berdiri juga. Bener. Dia tetap bisa berani. survive dan juga Ya, itu dia. punya damage ya. Team fight asal-asalan ya, makanya 10.000 gold itu kayak perbandingannya loh. Kalau misalkan udah di bawah 10.000 gold, nah harus hati. Tapi 10.000 gold pun tetap bisa blunder. Gimana caranya? Kalau misalkan masuk ke base-nya, gak disiplin. Shit deh. Gitu. Ya itu tadi ya permainan tim Liquid yang begitu baik. Widi sepertinya sudah kembali dari inisiator yang emang dia punya jiwa-jiwanya. Dan rekan-rekannya juga menjadi eksekutor yang baik. Tapi buat para kingdom di luar sana bersyukurlah kalian RRQ kalah di hari ini loh. Iya, karena berarti kalian besok masih harus mendukung RRQ untuk mendapatkan minimal 1 game. Minimal 1 game. Minimal 1 game. Dan belajar. Betul. Dan setidaknya ada waktu di mana RRQOC bisa belajar. Dan itu masih di babak regular season. Waduh. Di Tapi- playoff kesempatan gak banyak lagi cuy. Tapi jujur ya Pak Pulung ya, dengan kekalahan 2-0 kayak begini ya. Aku mengutip salah satu quotes yang sempat muncul di vlognya RRQ juga. Apa? Dan itu adalah, dia pernah bilang, kita bilang kayak, ini tuh kekalahan bukan yang layak untuk placement 1 kan. Iya. Placement 1. Karena RRQ sekalinya kalah. Ya begini, Kalah total. gitu dia. Ya wes deh kalau begitu nih kita ingin mendengar ya. Tim Liquid seperti apa sih? Komunikasinya. Yaudah kalau begitu. Ini dia My Check dari Tim Liquid.